Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang saat ini sedang viral antara Cik Mehong dan Tasy. Berita tentang permasalahan tersebut viral di mana-mana karena Tasy melakukan review terhadap produk jualan Cik Mehong dan menemukan sesuatu di produk tersebut. Tidak hanya Tasy yang mereview dan menemukan sesuatu di produk itu, ternyata beberapa konten kreator juga menemukan hal yang sama seperti apa yang ditemukan oleh Tasy. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang permasalahan antara Cik Mehong dan Tasy. Jadi kakak, sebelum kita masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan secara singkat kepada kakak-kakak semua di sini tentang background dari Cik Mehong. Nah, Cik Mehong sendiri lahir dan besar di Aceh dengan nama asli Ji Novia Handayani dan lebih dikenal dengan nama Cik Mehong, yang mana kakak, Cik Mehong sendiri merupakan seorang pengusaha kuliner yang dikenal karena strategi pemasarannya yang unik dan produk-produk jualannya dengan harga yang sangat premium. Cik Mehong sendiri adalah anak kelima dari 11 bersaudara dan telah terbiasa bekerja sejak duduk di bangku sekolah dasar untuk membantu perekonomian keluarganya. Setelah merantau ke Jakarta pada tahun 1990, Cik Mehong mencoba mengembangkan berbagai jenis usaha, termasuk usaha penjualan buah-buahan berkualitas tinggi dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, ia juga menjual lahan pemakaman di kompleks elit San Diego Hill. Tapi kakak, yang paling menonjol dalam bisnisnya adalah bisnis kulinernya melalui toko roti yang bernama Peak Baking House yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan Cipete, Jakarta Selatan. Produk andalan dari Peak Baking House adalah bika Ambon dan lapis legit kakak. Nama Cik Mehong sendiri berasal dari kata Mehong yang berarti mahal, yang mana nama tersebut mencerminkan strategi penetapan harga produknya yang tinggi. Cik Mehong sering menggunakan slogan seperti kau mendang-mending dan buat yang mau-mau aja dalam melakukan promosi produknya. Baru-baru ini nama Cik Mehong kembali menjadi perbincangan publik setelah produk bika Ambonnya mendapatkan review dari beberapa influencer kuliner termasuk Tasy Atasya. Oke, kita bahas secara singkat tentang background dari Tasy ya kakak. Jadi kakak, Tasy sendiri lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1992 dengan nama asli Luli Atasya. Ia merupakan saudari kembar dari vlogger kecantikan terkenal yaitu Tasya Farasya. Menariknya kakak, mereka berbagi tanggal lahir yang sama dengan kakak perempuan mereka yang bernama Selvi Salafia. Pada tahun 2011, Tasy memulai karirnya di industri musik dengan merilis album berjudul My First Mission yang mengusung genre jazz dan R&B. Tapi kakak, namanya justru semakin dikenal publik bukan karena menjadi penyanyi, tetapi setelah ia aktif sebagai YouTuber pada tahun 2019 dengan fokus pada konten kuliner seperti resep makanan, mukbang, dan ulasan makanan lainnya. Akun YouTube-nya sendiri telah berhasil mengumpulkan lebih dari 3 juta subscriber kakak. Untuk kehidupan pribadinya, Tasy menikah dengan Zack Zacky pada tanggal 4 Januari tahun 2015. Pernikahan mereka mengusung tema Great Gatsby yang mencerminkan kecintaan Tasy terhadap warna emas. Selain aktivitasnya di dunia kuliner, Tasy juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan sering berbagi konten inspiratif melalui platform media sosialnya. Terus kalau kalian tanya, apa sih Saf hubungan Tasy dan Cik Mehong? Kok mereka bisa rame? Emang mereka berdua kenapa? Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan itu ya kakak, karena sekarang kita akan masuk ke inti permasalahannya. Jadi kakak, pada tanggal 9 Februari 2025, Tasy mengupload sebuah konten yang mereview tentang bika Ambon dan lapis legit. Adapun produk yang direview oleh Tasy yaitu lapis legit dan bika Ambon dari Peak Baking House milik Cik Mehong, lapis legit dari Code Blue, dan lapis legit whole dari Mami Toko. Nah, awalnya konten ini seperti konten Tasy pada biasanya, di mana dia hanya melakukan review pada produk. Tapi yang menjadi perbincangan publik saat dia mereview produk bika Ambon yang dimiliki oleh Cik Mehong. Di mana kakak, dalam reviewnya tersebut, Tasy menemukan adanya binatang kecil berwarna hitam di dalam kue tersebut dan mengkritik teksturnya terlalu keras. Review
itu pun memicu perseteruan antara Tasya dan Cimehong yang kemudian menjadi perbincangan hangat di sosial media. Netizen pun terbagi menjadi dua kubu kakak. Ada yang di pihak Tasya dan ada juga yang di pihak Cimehong. Dan ini adalah video review dari Tasya kakak. Review Bika Ambon, karena kemarin Bika Ambonnya rame banget. Dan ini aku cuma ngasih tahu, sebenarnya sebelum video ini aku tuh udah ngintip ini ada sesuatu juga di Bika Ambon aku. Tapi aku belum tahu ini apa. Jadi aku cuma lihat ada item-item 2 biji tapi belum tahu apa. Lihat ya, ini kita unboxing. Tuh ya, sama sekali tidak ada niat masukin aku. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item gitu nih. Satu di sini. Nah, satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini gue masukin. Oh ini, ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. Dua gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang ditaruh. Bukannya mau mencari-cari ya, tapi memang ada binatangnya. Tuh, nih ada satu lagi tuh nempel di adonan ya guys. Tuh gue goyang-goyang juga agak lepas. Mantap kali lah. Tuh kutu. Tuh 3 guys. Ini ya guys, ini yang dipunya aku. Aku sih paling yakin yang 2 ini sih. Yang ini beberapa kakinya tadi. Kecil tapi ini beberapa kaki binatang. Foto. Sumpah kan bisa lihat nggak sih guys? Ini bener-bener kayak puding. Kayak keras gitu loh, tapi ini bener-bener sekeras itu. Lihat nggak? Sampai patahnya kayak gitu. Ini kita iseng beli Bika Ambon merek lain. Tuh, lihat nggak? Harusnya empuk kayak gini. Tuh, ini Bika Ambon ya, yang merek lain maksudnya. Misalnya tadi aku nggak nemuin satu binatang itu pun, Bika Ambonnya jujur ini keras banget. Aku nggak tahu kenapa Cimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Cimehong harus develop lagi adonannya, karena ini aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu. Tuh, menyek, lembek, lembut. Wangi. Ya sedangkan yang punya Cimehong keras banget. Tuh. Sampai dipoteknya kayak ngepotek sabun. Jadi untuk Bika mungkin kedepannya ini bisa jadi malah bahan masukan untuk mungkin lebih merapihkan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini kedepannya untuk Cimehong. Sukses terus juga buat Cimehong. Semoga no hard feelings. Ini aku bener ngomong apa adanya. Kenapa aku mesti sampai kayak gini? Karena aku nggak mau sampai. Nah, dari video tersebut banyak netizen yang memberikan komentar tentang video itu. Ada yang berkomentar seperti ini kakak. Kenapa sih Cimehong bukannya develop lagi kinerjanya malah denial mulu? Malah nyombongin diri. Down to earth lah dikit kalau usaha, apalagi penghasilannya kan dari konsumennya. Iya, kalau sekarang mungkin masih ada yang mau-mau aja. Kalau lama-kelamaan gak bebenah, ya hancur usahamu. Orang ngasih kritikan disangka menjatuhkan. Hadeh, aku suka banget nonton review Tasya karena dia selalu berkata jujur apa adanya. Tidak pandang siapa pemilik usaha makanan tersebut. Kalau enak dibilang enak, kalau enggak bilang enggak. Aku sih nggak terlalu percaya dengan review Bika Ambonnya Cimehong. Jelas-jelas kalau dimasukkan ke kulkas, iya jelas bakalan keras kayak gitu. Netizen juga bukan bodoh. Jujur li, sifat emak gua juga kayak Cimehong banget. Untung emak gue nggak dagang kue. Coba dagang bisa gila gua. Abis nonton podcast klarifikasi Cimehong yang ngomongnya berapi-api banget. Sampai pengen kuping. Nontonnya sebelum nonton review Kak Tasya. Kirain Cimehong kayak gitu reaksinya karena kakak Tasya mungkin agak terlalu keras mengkritisi produknya. Ternyata pas udah ditonton cara penyampaiannya as always sopan banget dan sebelumnya selalu kasih preferensi selera pribadinya dulu. Padahal masukannya sangat bagus dan semua dikasih masukan gak hanya punya Cimehong aja. Sebagai pengusaha kuliner, ada baiknya mendengarkan masukan demi kelancaran dan keberlangsungan usahanya juga. Semoga kedepannya jauh lebih baik. Cimehong gak boleh denial, terima aja masukannya. Banyak hal lain kok selain misal tempat kerjanya kurang proper, kurang terang, kurang bersih. Kemungkinan itu kutu-kutu di pertepungan yang nggak diayak sebelum masukin ke adonan. Karena banyak-banyak kali yang masaknya, jadi nggak bisa ngayak satu-satu. Kalau tepung kan kita nggak tahu, entah di tokonya atau penyimpanan Cimehongnya tuh kutu-kutu ada. Aku sih percaya reviewnya Kak Tasya. Jujur ya Tasya, Bika Ambon Cimehong sebelum direview itu dimasukkan kulkas kan? Atau udah beberapa hari? Namanya Bika Ambon, mau enak atau nggak enak, pasti teksturnya agak gler-gler nggak sekaku itu. Kak, itu dari kulkas kelihatan banget. Angatin dulu kali kalau mau review. Aku beli aman-aman aja. Netizen TikTok deh heboh tuh. Pada yakin kakak masukin kulkas. Dalam kurung mungkin kakak
Kakak bisa tanya sama tim. Itu kelihatan banget bekunya loh. Pantas aja kalau Cimehong ngamuk sih. Nah itu tadi kakak video dari Tashi dan komen-komen netizen. Dari video tersebut, ternyata Cimehong membalas dengan melakukan klarifikasi di berbagai podcast. Dalam podcastnya bersama dengan Melanie Ricardo, Cimehong juga mengatakan bahwa jangan membandingkan Bika Ambon miliknya. Dia juga mengatakan kepada semua konten kreator, kalau ingin mereview sebaiknya jangan memperlihatkan merek dan jangan menjatuhkan usaha orang, itu baru adil. Dalam podcast itu juga, Cimehong mengatakan bahwa jika banyak orang yang mempermasalahkan rasa, dia tidak masalah sama sekali kakak. Karena menurutnya rasa itu adalah selera masing-masing. Dan lagi-lagi kakak, Cimehong menegaskan untuk tidak menjatuhkan bisnisnya. Mari sama-sama kita simak video podcast dari Cimehong bersama dengan Melanie Ricardo ya kakak. Tersinggung, tapi jangan dibandingkan sama yang bayar lu atau kasih lu mau viral, kasih contoh ya, mau bayar lu ya, gua nggak tahu. Emang ada gitu? Banyak. Kalaupun Anda konten kreator ya, mau review orang, mau kasih itu, nggak usah sebutin nama, nggak usah kasih lihat merek, nggak usah menjatuhkan. Itu baru fair. Oke. Jadi kalau yang nilai sebenarnya nggak masalah ya, itu kan personal taste ya. Iya, lu mau Oke. bilang nggak enak gitu ya. Nah, terus lu jangan bandingkan sama yang lu ini. Itu saya nggak marah. Oke. Mau parodi seperti apa, banting hari ini nggak masalah, pokoknya jangan menjatuhkan bisnis saya, itu aja. Oke. Ini juga ada di TikTok yang bilang tadinya aku tuh fans beratnya Cimehong, beliau tuh lucu sekali dan very entertaining. Sekarang gua unfollow, mana ada lu kok. Terus itu konten, itu buzzer sengaja. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, Ci udah lihat belum ini nih, itu buzzer semua, biar dia tuh naik, yang nonton naik. Udah ngerti buzzer sekarang ya? Oh ngerti. Jadi belajar. Ini sosmed. Nggak usah belajar bayar orang. Mau branding Anda ini ikutin seminar nih. Buset. Jadi lu Nol. belajar sendiri Belajar sendiri. dan minta hikmah. Ada. Iya minta hikmah. Ada nggak orang bilang, lu blokirin semua, nanti follower lu habis jualan lu nggak laku iya. dong. Lihat. Gue buktikan nih, kau mending gue itu live lagi gue kasih lihat. Lu mau bilang gue kontennya jam berapa, gue kasih lihat. Live nggak bisa dibohong ya. Sekarang jam berapa nih teman-teman? Nih yang adon. Gue bangun lagi tadi pagi jam 2 belum selesai masih itu. Bangun Nanti jam berapa? Jam 2. Jam 2. Nanti ada yang bilang lagi nih. Wah karyawannya tersiksa. Gue bilang. Iya. Ada sip-sipan. Oh, Gua ada bilang. sip-sipan. Malah itu gue bilang. Nih lihat ya. Bu, lu tidur sekarang ya. Nanti jam 2 pagi lu tuh bangun Gantian. Jadi bukan kerja Rodi ya guys. Kalau ada yang bilang Cimehong ini termasuk sekarang karena lagi viral jadi anti kritik. Apa jawabannya Cimehong? Bukan saya anti kritik. Bukan. Ngapain Kritik saya? boleh? Kritik boleh? Kritik boleh. Oke. Tapi jangan dia ada udang di balik batu. Maksudnya Suruh apa? kadang-kadang, Ci minta maaf aja gini-gini kan nggak masalah Ci. Oh so harga diri saya. Mungkin kalau Anda ya masih muda-muda gitu ya. Nggak malu, tapi saya udah umur berapa nih, gua disuruh minta maaf yang apa yang nggak saya lakukan, sorry. No. Ci, gua sebagai orang Kristen, gua lihat lu minta maaf aja nggak mau, masih pakai lagu tendang dulu dalam nama Tuhan. Makanya gua nyanyi dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan, tuh ada lagunya. Nah, dari podcast tersebut, banyak netizen yang memberikan komentar, kakak. Ada yang berkomentar seperti ini. Semua bisa terjadi. Saya juga baker. Kita habis bake, kan diangin-anginkan. Terkadang ada sejenis serangga yang halus banget, suka nempel di kue juga. Makanya saya suka liatin benar-benar sebelum baking. Mesin aja bisa error, apalagi manusia. Kita baker punya karakter pribadi. Saya juga nggak penyabar. Tapi kalau dikerjain customer, saya emosi sendiri aja. Sesudahnya saya arsip orangnya supaya next ditolak saja. Saya suka semangat beliau. Yang tidak saya suka kata-kata negatif yang selalu keluar ketika mempromosikan dagangannya. Wajar orang memberi penilaian dan berkomentar karena kita hidup di zaman jualan pasti ada review. Aku mau ambil yang positif-positifnya saja dari Cimehong. Beliau strong woman, menghidupi keempat
4 anaknya sampai kuliah ke luar negeri semua. Di saat suaminya sakit pun, dia tetap setia dengan suaminya. Dari kejadian Cik Mehong, aku belajar kalau doa sama Tuhan jangan cuma minta hikmat, tapi juga kebijaksanaan dan kerendahan hati. Keren loh dia, single parent yang sampai sekarang bisa sukses dari hasil kerja sendiri. Karakter ibu single parent yang sering dikecewakan. Makanya dia jadi tegas ke semua orang. Cik Mehong pasti pasang badan buat keluarga dan usahanya dalam kurung karyawan. God bless you Cik Mehong, sehat dan semangat terus. Statement Cik Mehong dengan keyakinannya tidak salah. Tapi Cik Mehong coba deh untuk kontrol emosi. Di konten ini kan diwawancarai agar Cik Mehong berkesempatan meluruskan yang lagi kontra sekarang dengan platform atau channel yang lain. Toh Cik nggak ada di dunia kuliner itu yang sempurna. Meski produk dengan bahan premium, tapi apapun minus bisa terjadi. Kritikan dari orang-orang bukan tergantung followersnya Ci, tapi mungkin memang dari hati mereka mengkritik agar bisa koreksi. Dan bukan berarti orang yang mengkritik itu semuanya buzzer. Semoga sukses terus Cik Mehong. Menurut saya sih kalau dapurnya bersih, terus kapan masaknya? Wajar dong dapur kalau berantakan atau kotor dikit, karena jumlah masakan bukan sedikit oh. Aku pernah kerja di Malai, pun kalau lagi masak jumlah yang banyak, pun tak terlalu bersih juga. Yang penting setelah habis masak, setiap hari kita bersih-bersih. Semangat Cik Mehong, apa adanya. Kasian lihat Cik Mehong sehat-sehat ya Cik. Semoga berkah. Dia berjualan yang halal itu ciri khasnya sendiri. Buat kalian, udahlah, Cik Mehong orang baik. Sedih banget. Saya percaya Cik Mehong sudah usaha jaga kualitas masakan walau dapur ada yang kotor. Tapi saya juga percaya review yang ada binatangnya. Karena kalau kerjaan sudah dipegang pegawai, gak mungkin owner bisa awasi semua. Dan bisa jadi pegawainya mungkin sedang lengah. Ngaduk adonan pakai adukan yang sudah dihinggapi lalat. Kalau ada kritik dan komplain, perbaiki saja Ci, supaya makin sempurna. Jangan marah-marah. Nah, dari podcast tersebut atau talk show yang didatangi oleh Cik Mehong untuk membahas masalah tersebut, Tashi pun membalas video-video tersebut dengan video ini kakak. Hai Cik Mehong, salam kenal, aku Tashi. Tak kenal maka tak sayang ya Ci. Ini aku bikin video ini cuman sekali aja, maksudnya biar untuk clarified semuanya. Pertama, aku sebenarnya dari kemarin tuh nunggu banget permintaan maaf dari Big Baking House karena aku beli BK Ambon yang ada binatangnya, tapi ternyata Cici malah nyerang personal aku, ngebahas masalah-masalah yang nggak relevan dan malah memutarbalikan masalah ke Bika Ambonnya aku kulkasin. Oke, aku secara personally minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan membuat Bika Ambonnya jadi terlihat keras. Tapi just for information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam. Dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cik Mehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Tapi tetap aku secara honest dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin, dan aku nggak ada niat menjatuhkan. Tapi tetap loh, aku tetap tungguin sebenarnya dari Big Baking House pertanggungjawabannya. Oke ya, semoga bisa clarified everything. Dan Bika Ambonnya dua-duanya aku kulkasin, dua-duanya aku tunggu di suhu ruang. Jadi sukses terus Cime. Dari video tersebut, netizen kembali memberikan komentar seperti ini kakak. Buat tim Tashi, apapun itu review jujur, baik jelek tetap jujur. Contohlah Pak Bondan, food vlogger pertama di Indonesia, etika dan adabnya mereview makanan orang, jadi usaha orang tidak terganggu. Klarifikasi yang elegan dan berpendidikan. Keren Kak Tashi. Tashi bikin videonya sampai di tengah salju biar gak panas suasananya. Oh iya kakak, ada juga komentar dari netizen yang langsung dibalas oleh Tashi. Dan ini komentarnya. Bika Ambon kan base-nya tepung tapioka ya. Seharusnya kalau dimasukkan kulkas bakal jadi keras. Setelah itu mau didiamin di suhu ruangan atau di microwave sekalipun, biasanya gak bakal selembut awal juga sih. Jadi malah curiga sama merek satunya lagi kalau udah dikulkasin tapi bakal selembut gitu. Pakai tepung apa ya itu say? Waka. Dan Tashi langsung membalasnya seperti ini kakak. Ilmunya masih sedikit tapi komennya tegas banget masnya. Saya sekolah kulineri 2,5 tahun, masak udah dari umur 7 tahun, udah bikin ratusan resep dan Bika Ambon itu tetap lembut walau dikulkasin. Nah itu tadi komentar-komentar dari netizen tentang video klarifikasi Tashi. Oh iya kakak, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau ternyata Cik Mehong tidak hanya mempunyai masalah dengan Tashi kakak,
kakak, tetapi ikut mempunyai masalah dengan beberapa konten kreator, di mana konten yang dibuat oleh para konten kreator tersebut juga mereview tentang kue yang dibuat oleh Cimehong dan menjadi perhatian publik kakak. Banyak yang memberikan komentar di konten-konten review yang dibuat oleh para konten kreator tersebut, di mana ada yang pro terhadap pendapat yang mereka buat dan ada yang tetap mendukung Cimehong. Dengan banyaknya kontroversi yang terjadi tentang usahanya, Cimehong tetap dikenal sebagai pengusaha dengan pendekatan pemasaran yang unik dan produk-produk kuliner premium yang menarik perhatian publik. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang permasalahan antara Cimehong dan Tashi. Kalian ada di tim siapa kakak? Tim Cimehong atau di tim Tashi? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kakak tahu detail lengkap permasalahan antara Cimehong dan Tashi atau bersama konten kreator lainnya yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang permasalahan Cimehong dan Tashi atau bersama dengan konten kreator lainnya. Oh iya kakak, kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah untuk request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!